material. Dicatat aja Pak, dari Pak Hadi. Bagaimana esensial dari sisi advance materialnya, kemudian dari sisi bagaimana cara mengajarkannya materi tersebut, terus kaitkan dengan model hot dan tipek. Oke. Terus baik, Pak. Bagaimana cara untuk membuat siswa kreatif, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dalam hal kehidupan, serta kaitkan dengan belajar merdeka, merdeka belajar. Oke. Cerita sajalah 20 menit, Mas, silakan aja. Saya dengarkan ya. Baik, Pak. Ini suaranya agak serak-serak, Pak. Baru bangkit dari keterpurukan ini, Pak. Mohon maaf ya. Padahal udah divaksin 2 kali, Pak. Saya juga tapi takut juga gitu. Ya. Oh, kena ini juga. Corona juga? Enggak. Enggak, tapi ya tetap aja sakit, Pak. Oh iya tuh. Betul kata Bapak. Ya. Baik. Bismillah, saya kebetulan membawakan materi yang dimana materi ini ada di 2 sekolah itu, yaitu materinya produksi video. Kalau misalkan di sekolah yang di Simdik di kelas 1 itu ada di kelas 1, kemudian kalau yang di multimedia itu ada di kelas 3. Nah, materi ini saya bawakan karena lebih menguasai dan juga ada tantangannya, di mana materi ini dibahas tentang mengenai bagaimana tata cara produksi video dari mulai tahap praproduksi, kemudian produksi, dan juga pasca produksi. Dan kemudian untuk di bidang advance materinya, mungkin tujuannya itu kalau di kemarin itu mungkin lebih kepada bagaimana siswa bisa membuat sebuah video yang kreatif dan juga unik dan juga bisa menjadi sebuah edukasi. Tetapi kalau misalkan ditujukan untuk sekolah SMK yang satu lagi, yang di kelas 1, mungkin lebih kepada bagaimana tutorial dalam pembuatan atau langkah-langkah perbaikan otomotif gitu ya, di bidang otomotif. Dan kemudian juga di hotsnya juga, menurut saya di bagian hotsnya, siswa itu dituntut untuk bisa menemukan ide kreatif gitu Pak, di mana ide kreatif itu harus bisa dihasilkan dari diri sendiri atau kelompoknya, di mana tidak boleh ada plagiat atau kesamaan dengan hasil karya dari video atau misalkan film yang sudah beredar. Dan juga bukan hanya sekedar videonya juga, tetapi juga dari segi bidang audionya. Kemudian untuk hostnya, dan biasanya host itu tidak jauh dengan C4, C5, C6. Dulu pernah disampaikan juga sama Pak Herbert juga, bahwa di mana siswa harus bisa menganalisis dan juga membandingkan bagaimana video satu dengan yang lainnya, bagaimana peralatan satu dengan lainnya, atau software-software yang digunakan satu dengan lainnya. Dan selanjutnya yaitu untuk tipeknya, saya sudah melaksanakan, mungkin belum juga maksimal, tapi sudah berupa pelaksanaan kegiatan dari classroom dan juga lewat WhatsApp. Dan juga dalam pembuatan praproduksi itu ada pembuatan storyboard. Nah, storyboard itu saya buat ada yang dari internet langsung, dari website khusus untuk storyboard, dan ada juga yang lewat manual gitu Pak, lewat tulisan gitu, atau sketsa bikin lewat pensil. Kemudian juga untuk kreatif, membuat siswa kreatif itu sudah tadi disampaikan juga bahwa di mana siswa itu dituntut bagaimana membuat sebuah karya
yang bisa ditampilkan, apa tujuannya, maknanya untuk apa, video tersebut apakah ada dampak untuk orang lain, atau misalkan ada sesuatu yang bisa dimunculkan dari pembuatan video yang dilaksanakan oleh siswa tersebut. Dan pelaksanaannya juga mungkin saya akan lebih memberikan kompetisi kepada para siswa, bagaimana ide-ide yang terbaiknya itu siapa yang baik dan lebih baik di antara mereka, kemudian dijadikan sebuah film dalam kelompok mereka. Kemudian untuk segi ininya Merdeka Belajarnya, di mana saya nanti akan memberikan kebebasan kepada peserta didik bagaimana cara dari mulai idenya, judul filmnya bagaimana, apakah lewat yang diambil dari kehidupan atau dari cerita rakyat, atau mungkin dari potensi daerah, atau mungkin juga dari kisah-kisah mistik di daerah. Nah, itu saya beri kebebasan, dan juga saya beri kebebasan juga dalam hal pembuatan, editing, dan juga software yang digunakan gitu, agar supaya di mana siswa itu tidak terbebani dengan peralatan, apalagi yang sekarang handphone juga sudah mulai canggih, di mana bisa mengedit videonya juga bisa, kemudian audio juga bisa diedit lewat handphone, jadi tidak akan bisa terlalu membebani peserta didik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Ini udah 20 menit. Pak Hadi? Ya, Pak. Saya tidak mendengar esensialnya di mana medianan ini. Itu mah cara mengajar dan target. Oh iya Pak. Pengetahuan di materinya mana? Pengetahuan ininya, Pak, apa namanya? Kontennya? Kontennya ya, konten ininya ya. Coba cerita. 20 menit apa baru juga. Oh iya Pak. 5 menit. Oh, yang ininya ya Pak, yang materinya ya Pak, yang konten itu ya, esensialnya gitu Pak ya. Ininya, materi yang diberikan gitu Pak. Udah berapa lama sih ngajar? Udah, kalau mengajar ini udah 3 tahunan Pak, 3 tahunan lebih Pak. Masa 3 tahun nggak menguasai materi ajar? Siap Pak. Boleh Pak. Ini kan diulang lagi ya yang esensialnya Pak, materinya. Nah, baik Pak, gini ya, untuk materi esensial yang dibawakan itu adalah materi tentang produksi video, di mana produksi video itu ada terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama itu adalah praproduksi, kemudian produksi, kemudian pasca produksi. Nah, di praproduksi ini adalah tahapan yang pertama, di mana di praproduksi ini ada terbagi ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah ide cerita, di mana ide cerita ini sangat penting karena ini adalah dasar dari sebuah pembuatan video atau film. Nah, ide ini bisa dimunculkan dari beberapa cara, yaitu yang pertama bisa dari cerita rakyat, kemudian ide cerita ini bisa dimunculkan dari pengalaman pribadi, kemudian ide cerita ini bisa dimunculkan juga lewat film yang sudah ada, namun kita rubah kembali bagaimana pembuatan film rancangan yang kita sudah modifikasi gitu. Nah, kemudian yang kedua juga, setelah idenya muncul, kemudian kita buat sinopsis atau garis ininya yang abstraknya gitu. Nah, itu sinopsisnya itu sinopsis itu adalah hanya sebatas gambaran cerita yang intinya saja gitu, atau misalkan yang memunculkan, oh ini film ini ceritanya seperti ini. Nah, itu sinopsis. Kemudian setelah sinopsis dibuat, kita membuat yang namanya storyboard. Nah, storyboard ini
kita buat bisa dengan secara offline atau juga dengan secara online. Biasanya lebih mudah dengan secara offline. Setelah storyboard dibuat, kita kemudian maju ke treatment. Nah, treatment ini adalah hampir sama dengan storyboard, cuman treatment ini lebih kepada bagaimana scan 1, scan 2, scan 3 itu dimunculkan gitu. Dan kemudian juga setelah treatment dibuat, kita buat naskah produksi di mana bagaimana percakapan 1 peran, 2 peran, dan 3 peran seorang tokoh di dalam sebuah film yang film atau yang kita desain gitu, bagaimana cara ininya berkomunikasi dalam pembuatan ininya filmnya. Kemudian setelah kita siap dengan praproduksi, kita akan maju ke tahap produksi. Nah, produksi ini di mana tahapan ini hanya sebatas bagi saya ada 2 gitu ya. Apa itu produksi itu? Yaitu tentang bagaimana shoot atau pengambilan gambar gitu. Yang kedua bagaimana pengambilan audio gitu ya. Untuk produksi. Kemudian yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, di bagian pasca produksi ini kita itu membuat bagaimana editing video dengan audio itu kita satukan gitu ya, agar bagaimana seimbang atau mempunyai kestabilan atau alur yang sama gitu. Jadi tidak berbeda antara suara mimik muka dengan suara yang audio kita rekam. Oke, materi itu dapat membuat mahasiswa kreatif inovatif nggak? Bisa Pak, insya Allah bisa. Ya gimana? Insya Allah caranya. Itu dengan itu Pak, dengan memberikan bagaimana harus diberikan kepada siswa menggali bagaimana mereka itu menemukan sebuah ide yang menarik gitu kan untuk pembuatan sebuah film atau video gitu Pak. Contohnya? Contohnya misalkan coba kalian buat sebuah film atau video yang bisa menarik perhatian masyarakat di misalkan masyarakat di desa ini gitu atau masyarakat di lainnya juga gitu Pak. Atau juga gini Pak, bisa juga untuk siswa itu dituntut untuk agar bagaimana sampai manakah mereka itu mengetahui pembelajaran mengenai teknik otomotif yang sudah dipelajari. Nah, bagaimana itu mereka bisa memunculkan atau memberikan bahwa ya saya sudah mengerti tentang pembelajaran otomotif dari mulai tahapan 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya gitu Pak, lewat presentasi atau pembuatan video yang saya tugaskan gitu Pak. Terus manfaatnya apa untuk siswa? Untuk manfaatnya di mana siswa itu bisa memunculkan ide-ide kreatif mereka tentang apa yang bisa menjadi daya jual ke depannya mereka di di dunia kerja gitu Pak. Ide-ide tentang dunia bagaimana memunculkan sesuatu yang bisa menjadi viral gitu Pak. Di mana itu teh? Kerja teh di mana? Di SMK mana? SMK Asariah Pak. Asariah itu di mana? SMK Asariah di Ciamis Pak. Ciamis ada teaching factory nggak? Di SMK Asariah kebetulan belum Pak, kayaknya belum ada Pak itu teh Pak. Nah, terus kena atau otomotif kumaha tuh nggak ada teaching factory? Ya soalnya kan jurusannya itu ototronik gitu Pak, jadi masih langka dan ini Pak belum begitu ini Pak mungkin bermasyarakat mungkin Pak, seringnya itu lebih ke TKR dan juga TSM gitu Pak kalau ototronik. Atau di Ciamis mah lebih cocok meureun auto kalapa meureun. Ya Pak, ya Pak Galendo. Ya Pak, ya. Itu Ya. Ya kayak kampus Merdeka gue hari belajar Merdeka gue mah kaitannya. Nah, untuk belajar Merdeka saya juga bingung Pak ini kalau misalkan tentang kemerdekaan pembelajaran mungkin
dari segi pembelajaran saya sudah memberikan yang pertama pembelajaran lewat WhatsApp, kemudian Classroom, dan juga ada sebagian hari tatap muka. Dan juga dari segi pelajaran saya tidak menekankan bahwa harus menggunakan satu atau khusus software atau misalkan alat yang digunakan dalam pelajaran saya gitu Pak. Oke, oke lah sementara silakan Bang dilanjutin. Ya. Ya, nuhun Prof. Makasih Prof. Oke, ini udah jam 1:30 kurang lebih ya. Oke, ya Pak Hadi ya. Ya Pak. Ya, coba jelaskan dulu kemarin tentang TPEC itu apa Pak kemarin Pak? Nah, TPEC itu adalah bagaimana pembelajaran bisa disatukan atau dikombinasikan tentang teknologi, pedagogi, dan juga content knowledge gitu Pak. Jadi bagaimana pembelajaran itu bisa ini kan di satu jalurkan gitu Pak. Semuanya itu bisa kita bawa bersama-sama dalam pembelajaran kita kepada murid gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau T-nya sendiri apa T-nya? T itu teknologi Pak. Oh gitu. Teknologi aja. Hanya teknologi. Ya teknologi Pak. Oke. Bapak sudah baca secara mendetail nggak TPEC itu apa gitu? Sudah berapa jam lah gitu kira-kira baca TPEC? Kalau untuk membaca TPEC kemarin semalam sudah Pak, semalam gitu. Tapi ke intinya itu adalah bagaimana guru dituntut untuk bisa menggunakan teknologi, pedagogi, kemudian konten knowledge gitu Pak. Iya. Membacanya berapa jam kata saya gitu. Sejam, 2 jam, 5 menit, 10 menit gitu. Hampir sejaman Pak kemarin. Hampir sejam ya. Jadi TPEC itu isinya apa? TPEC itu mengenai pemahaman cara mengajar menggunakan teknologi, kemudian pedagogi dan konten knowledge gitu. Oh gitu ya. Coba Bapak share screen dulu deh. Bapak share screen dulu. Biar kita luruskan dulu ya. Ya boleh Pak. Apa yang udah share screen-nya? Yang saya Pak ya? Iya, betul. Yang konten yang ini Pak. Bapak share screen dulu. Ya. Saya yang pandu. Ya Pak, baik Pak. Seperti ini Pak. Ya. Jalankan dulu ininya, Google-nya. Buka tab baru. Oke. Coba tuliskan di sana. TPACK adalah ya udah enter aja. Oke ya. Nah, coba diklik dulu salah satunya lah, itu yang mana aja gitu. Ya boleh. Yang ini Pak, yang bahasa Indonesia. Oh enggak mau saya. Mau Inggris aja. Okay. Bahasa Inggris satu. Oh ya, siap. Kalau bahasa Indonesia itu kadang-kadang diterjemahkannya itu kurang pas gitu. Oke ya, nah coba lihat ke atas dulu. Oke. Ke bawah lagi. Oke.
Nah, terus, kita lihat gambarnya aja deh. Oke, coba Bapak baca, diperbesar dulu gambarnya, tekan Ctrl plus gitu, biar ada besar sedikit. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu. Coba dibaca T-nya itu apa? Teknologikal gitu Pak. Teknologikal. Iya. Jadi teknologikal ya Pak ya? Ya, teknologikal. Betul ya? Teknologikal. Apa itu Pak? Technological knowledge Pak? Teknologikal itu adalah berpikir secara itu Pak mungkin ya, berpikir secara teknologi gitu Pak. Secara komputasi. Teknologikal. Kalau knowledge apa knowledge? Artinya knowledge itu pengetahuan Pak. Pengetahuan. Kalau teknologi apa? Teknologi alat Pak. Ya, boleh dibilang alat atau cara gitu ya. Cara ya. Oke. Jadi TPEC itu T-nya itu isinya apa Pak? T-nya itu? T itu isinya adalah cara atau alat atau cara gitu Pak. T-nya itu baca lagi itu Pak, baca lagi T-nya itu T-nya itu teknologikal apa? Teknologikal, pedagogikal, konten. Enggak, T-nya saja, T-nya saja. T-nya saja itu apa? Teknologikal. Teknologikal sama bawahnya dibaca. Teknologikal. Knowledge. Ya, bukan knowledge G tuh Pak. Knowledge. K-nya jangan dibaca. K-nya jangan dibaca. K-nya jangan dibaca, knowledge gitu aja. Ya. Oke. Ya, jadi ya Bapak harus sungguh-sungguh membacanya. Ya, nggak boleh malas-malasan. Ya. Karena Bapak seorang guru, ya, bukan seorang pegawai yang bekerja mendesain gitu, bukan. Bapak teh guru. Ya. Kalau guru itu ngajarnya ya pelan-pelan, ya terus setiap kata itu dijelaskan persis seperti guru ngaji, gitu. Gitu ya. Jadi Bismillah aja itu diterjemahkan Pak, gitu. B-nya ba gitu. Bi, ba, bi, bu, ba, bi, bu, bis, gitu kan. Sin, mim, sinnya ketemu mim, bismil, kayak gitu Pak ya. Gitu ya. Nah, jadi T-nya itu dalam TPEC itu adalah technological knowledge ya. Artinya bahwa seorang guru harus memiliki wawasan atau pengetahuan terhadap teknologi gitu. Ya. Itu. Teknologi apa nih? Ya, yang utama itu tentu teknologi yang berkaitan dengan bidang studi dia gitu. Ngerti ya Pak ya? Ya, siap Pak. Ya. Contohnya seperti apa itu teknologi yang berkaitan dengan bidang studi Bapak itu? Contohnya misalkan teknologi komputer Pak, editing. Ya, teknologi komputer, teknologi editing, teknologi mengajar, ya, teknologi evaluasi, teknologi mungkin model-model pembelajaran, ya, pokoknya teknologi aja yang ada teknologi. Nah, kalau yang tidak berkaitan dengan bidang Bapak itu contohnya? Contohnya misalkan mengaji Pak. Ya betul, teknik mengaji, ya, atau teknik kendaraan, ya, atau mungkin juga teknik penerbangan, mungkin juga teknik irigasi, ya.
mungkin juga teknik pertanian, pokoknya teknik teknologi ya, gitu. Mungkin juga teknologi irigasi, teknologi antariksa. Nah, itu Bapak harus punya itu pengetahuan itu. Siap, Pak. Gitu, ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus punya? Kenapa harus punya? Kenapa harus Bapak punya pengetahuan terhadap teknologi tadi? Apa jawabannya? Karena Atau untuk apa gitu? Untuk apa gitu? Karena saya adalah seorang guru gitu Pak, di mana dituntut bisa dan juga lebih paham mengenai teknologi daripada murid-murid saya gitu Pak. Ya, itu yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang tidak berkaitan dengan pembelajaran? Untuk agar supaya saya tidak ketinggalan gitu Pak, ketinggalan dalam segi teknologi gitu Pak. No, bukan itu jawaban. Ya agar Bapak satu punya wawasan, gitu. Nggak ada sih istilahnya ketinggalan. Nah, lalu wawasan itu akan jadi inspirasi buat Bapak, gitu, Pak. Ya, jadi ngimpleng gitulah kalau bahasa Sundanya, boga implengan gitu. Ya. Ya, punya visi gitu, punya bayangan gitu. Ya, contoh. Ketika Bapak belajar tentang teknologi pertanian, ya, maka Bapak nanti akan bisa nggak teknologi pertanian yang ada ini kita buatkan videonya gitu buat anak-anak, gitu. Iya. Atau bisa nggak teknologi kendaraan ringan ini kita rekam, kita jelaskan. Nah, terus nanti di sekolah kita ini jadi kayak majalah dinding gitu, tapi elektronik gitu. Ya kayak gitu, Pak. Ya, jadi sumber inspirasi atau sumber ide-ide nantinya, gitu kan? Ya, jadi Bapak dengar sendiri kan tadi saya nanya ke teman-teman, ini mic-nya jelas nggak gitu kan? Ya Pak. Pak Nurdi itu tetap nggak mau terima itu Pak, bahwa mic-nya dia nggak jelas gitu. Ya dia nggak bakal tahu Pak 1000 kali juga itu. Nah gitu, sebelum dia mendengarkan. Gitu. Padahal kita yang mendengarkannya itu nggak jelas memang suaranya Pak, bergema gitu. Nah di sana itu dia peka nggak itu gitu. Kalau dia nggak peka, aku mas saya, gitu Pak. Tapi kalau kita yang tahu, iya ya, itu teknologinya berarti kurang bagus tuh tentang ruangannya, dia nggak tahu tata ruang, dia nggak tahu gema, dia nggak tahu resonansi, dia nggak, macam-macam gitu. Tapi kalau yang tahu, sebenarnya mudah ya, caranya begini aja, buka aja jendelanya, simpen di ruangan sini, jadi biar nggak bergema, jadi ke orang lain nanti semakin jelas gitu ya, gitu kan? Oke, ya gitu ya Pak ya. Jadi sekali lagi seorang guru haruslah memperluas pengetahuan teknologinya agar ya satu dalam pembelajarannya dia bisa menggunakan teknologi itu syukur-syukur ya. Dan yang lebih utamanya lagi adalah dia punya wawasan gitu. Ya. Ngertos ya Pak? Ya, mengerti Pak. Oke. Nah, selanjut Pak ke P sekarang. P apa itu P? Pedagogikal. Nah, apa itu Pak? Apa itu? Pedagogikal yaitu adalah teknik pembelajaran yang baik gitu Pak. Berarti pengetahuan tentang teknik pembelajaran yang baik, wawasan gitu Pak, menambah wawasan. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi bahwa seorang guru pedagogikal itu ilmu pendidikan Pak, ilmu mendidik. Gitu. Ya, seorang guru haruslah punya wawasan yang luas,
haruslah punya pengetahuan yang luas tentang ilmu mendidik gitu, atau ilmu pendidikan, gitu Pak. Ya, contohnya seperti apa Pak? Contohnya bagaimana kita bisa memahami karakter peserta didik gitu Pak. Oke, itu ya, memahami karakteristik peserta didik. Oke, yang lain lagi? Kemudian selain dari karakter adalah bagaimana penyampaian materi bisa sampai kepada siswa dan bisa model-model ya, model-model pembelajaran, strategi belajar ya, agar pembelajaran itu sukses ya, atau hasil belajarnya baik gitu. Oke, ada lagi Pak? Kemudian selain dari model juga yaitu adalah evaluasi bagaimana menilai menilai hasil dari pembelajaran gitu ya, sehingga terlihat gitu ya. Oke, termasuk juga kalau hasil belajarnya jelek ya kan, nah kita juga perlu memiliki ilmu pedagogis gitu. Anak ini nilainya kok 20 gitu ya. Kenapa kok nilainya 20 gitu? Kalau ada anak nilainya 20, apa yang Bapak lakukan? Mencari ini Pak, sumber masalahnya bagaimana? Ya, caranya kumaha? Caranya. Memberikan pembelajaran ini Pak, lebih Pak, atau di luar kelas itu Pak? Belum tentu pelajaran Pak, belum tentu. Oh iya. Iya, bisa jadi sebenarnya mah anaknya pintar, ya, tetapi komputernya nggak ada, ya. Bisa jadi anaknya pintar, ya, tetapi pada saat itu, ya, rumahnya mungkin hilang laptopnya atau bagaimana, atau ya macam-macam lah. Nah, itu perlu ditanyakan, Pak. Nah, kenapa Sep hasilmu 30, 20? Mohon Pak, ya teh komputer abi teh kamari resak Pak. Osok atau pakai yang di sekolah aja. Nah, kan bisa begitu Pak. Jadi belum tentu ngasih pelajaran Pak, ya. Jadi di sana itu ada unsur-unsur psikologisnya lah, gitu. Ada unsur-unsur manusianya, ya. Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu adanya di pengetahuan pedagogik, Pak. Ya. Cara menilai, cara mengelola kelas, gitu ya. Kayak misalnya Bapak di kelas itu senangnya di depan terus. Nah, itu kalau menurut ilmu pedagogik itu salah, gitu. Salah. Gitu. Kenapa salah, Pak? Karena itu akan terpusat gitu Pak, jadi siswa hanya akan melihat ke depan gitu Pak, jadi akan membuat kejenuhan bagi siswa mungkin Pak itu kalau di depan terus. Belum tentu juga siswanya jenuh, bukan Bapak, tapi nggak tahu keadaan siswa Bapak. Iya. Jadi Bapak nggak berempati gitu. Harusnya kan Bapak muter-muter. Kumaha saya biasa Pak, sudah gitu. Muter lagi ke sebelah sini. Gimana Neng? Komputernya hang Pak. Nah begitu ya. Gitu. Ya termasuk juga mengatasi siswa-siswa yang keras kepala gitu. Ya. Misalnya ya itu sering kita temui itu di sekolah tuh. Di sekolah itu anak-anak yang pintar itu duduknya di depan, Pak. Ya. Nah, kalau Bapak mengatasinya bagaimana itu supaya anak yang pintar itu nggak selamanya duduk di depan, gitu. Karena kan kalau temennya yang nggak pintar tuh bilang gantian atau tempat duduknya mau orang mah cina gitu kan gitu. Bagaimana kira-kira kalau Bapak sebagai guru?
Agar supaya tidak duduk di depan terus ya Pak. Jadi gantian gitu. Ya, betul. Mungkin saya akan membuat jadwal di mana setiap minggunya berganti posisi tempat duduk gitu Pak. Iya, betul. Nggak usah setiap minggu Pak, setiap hari aja. Setiap hari ya. Setiap hari. Kalau setiap minggu kelamaan Pak, kasihan juga ya. Gitu. Jadi itulah salah satu ilmu pedagogik Pak, ilmu pendidikan tuh begitu. Ya. Jadi kamu kemarin ini yang barisan ini di depan, besok itu di belakang, besoknya lagi dia maju gitu, besoknya lagi dia maju sampai ke depan lagi. Kan jadi bagus ya seperti itu ya. Nah, terus nggak muncul kecemburuan nantinya Pak. Iya kan Pak? Iya Pak. Ya, kenapa? Karena semua siswa itu harus sukses Pak belajarnya gitu. Jadi Bapak harus mengantarkan mereka itu biar jadi sukses. Nah, dari mana pengetahuan ini Bapak dapat? Dari mana? Dari Bapak. Ya bukan gitu, bukan kayak gitu. Bapak harus mencari tahu nantinya. Baca-baca ya tentang pedagogi gitu, baca-baca tentang manajemen kelas, baca-baca tentang manajemen sekolah, baca-baca tentang manajemen pembelajaran, baca-baca, pokoknya baca-baca. Nah, semua yang terkait dengan pendidikan, itulah yang disebut dengan pedagogical knowledge. Nah, gitu. Ya, termasuk Bapak nonton video di YouTube. Kalau di Amerika ngajarnya kayak gimana gitu, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Kenapa sih harus nonton ke Amerika di sana? Biar Bapak tahu membandingkannya. Oh, gitunya gitu. Nah, kursinya di gitu ya. Kenapa letter U ya? Nah, gitu ya. Jadi nanti Bapak punya wawasan lah gitu. Ya. Ibaratnya kalau guru ngajinya itu jadi banyak Bapak itu gitu ya. Oke, terus terakhir dari TPEC itu apa itu? Namanya content knowledge. Ya, terakhirnya itu adalah content knowledge. Apa itu content knowledge itu, Pak? Content knowledge itu adalah materi atau misalkan materi atau wawasan tentang materi yang akan kita berikan terhadap siswa kita. Ya, betul ya. Jadi bahwa seorang guru, sekali lagi jawabannya anggar seorang guru. Ya, seorang guru haruslah memiliki wawasan yang luas gitu terhadap pengetahuan bidang studi atau pelajaran gitu atau substansi materi yang akan diajarkan. Jadi Bapak kalau siswa bukunya hiji, Bapak minimal 3 gitu. Iya dong, kan wawasannya katanya harus luas. Begitu ya Bapak ya. Nah, terus jadi apa dong TPEC ini? Jadi apa itu TPEC itu? TEPAK itu apa TEPAK itu? Jadi TEPAK itu adalah wawasan mengenai teknologi, wawasan mengenai teknologi dan juga cara mengajar dan materi yang kita cari dan kita pelajari gitu Pak, wawasan yang kita harus punya gitu Pak dalam bekal untuk mengajar kita kepada para siswa. Betul. Ya itu intinya itu Pak. Ya intinya TPEC itu gitu. Ya jadi gurunya itu haruslah punya wawasan yang luas terhadap teknologi, wawasan yang luas terhadap pedagogik, wawasan yang luas terhadap konten sehingga dia bisa menerapkan ketiganya itu dalam pembelajaran. Itu maksudnya. Ya. Gitu. Misalnya Bapak nonton MotoGP gitu ya, itu kan tahu tuh tekniknya ya. Gimana nih gitu. Nah, nanti
Coba barudak. Bapak kemarin nonton MotoGP, itu kameranya jenis yang kayak gimana tuh? Bisa kenceng kayak begitu. Nah, itu yang tadi kata Prof. Munir. Bagaimana Bapak bisa mendorong supaya siswanya punya kemampuan berpikir kritis, kemampuan jangka panjang, bisa nanti menjadi inspirasi, dan dia nyari sendiri bahan-bahannya ya dengan arahan dari Bapak. Gitu mungkin ya Pak ya? Nah, nanti tolong itu dipelajari kembali biar Siap. Bapak makin jago, makin profesional ngajarnya. Ya, mangga. Udah itu saja mungkin dari saya. Mangga, Prof. Oke, cukup lah tadi ya. Ya, Pak, makasih. Ya, persiapan untuk PPL nanti. Ya. Ya, dibuat yang lebih baik lagi ya. Siap, Bapak. Makasih banget, Bapak. Ya Allah, makasih banyak. Ya, silakan ditutup, mangga. Ya. Ditutup sama saya, Pak? Iya dong, ya, mangga. Bisa kan menutupnya? Laptop atau nutup ini, Pak? Menutup diskusi kita ini. Oh, siap. Terima kasih untuk Prof. Munir dan juga Pak Herbert yang telah yang telah menguji saya. Benar-benar hancur saya ini, Pak. Masih banyak yang belum saya pelajari, dan saya akan insya Allah lebih meningkatkan lagi dan menjadikan ini sebuah motivasi bagi saya untuk menjadi seorang pendidik yang profesional. Hatur nuhun untuk untuk sekarang Bapak Ya, sama-sama. Mudah-mudahan keberkahan untuk Bapak dan saya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Ya, izin lab ya Pak. Ya. Assalamualaikum.